Selamat pagi semuanya. Sebelum memperkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sumber, bahan, dan jenis-jenis pencemaran pada perairan. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Musfarozi dengan akhiran NIM 014, lalu ada Miranda Ayu Rahmawati dengan akhiran NIM 018, lalu ada Agnes Prabawati Aisyah dengan akhiran NIM 036, lalu ada saya sendiri Yarika Tania Sihaan dengan akhiran NIM 046, lalu selanjutnya ada Vianis Putri Rahadian dengan akhiran NIM 048, ada Sylvester Nada Danardanu dengan akhiran NIM 052, dan yang terakhir ada Abdullah Radi Maulana dengan akhiran NIM 158. Oke, next yang selanjutnya ada topik pembahasan kami pada presentasi video kali ini, yaitu kami membahas tentang pengertian kualitas air dan pengertian dari pencemaran perairan. Lalu ada bahan pencemar perairan, selanjutnya ada jenis-jenis dari pencemar perairan, dan selanjutnya kami membahas tentang dampak pencemaran dari perairan sendiri. Lalu yang selanjutnya ada solusi dan upaya, dan yang terakhir ada studi kasus dan kesimpulan. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan yang pertama. Jadi sebelum masuk ke materi yang berikutnya, kita harus tahu dulu apa pengertian dari kualitas air dan pencemaran perairan. Jadi yang pertama itu kualitas air. Kualitas air ini adalah merujuk pada karakteristik atau kondisi dari fisika, kimia, biologi dari air yang menentukan kemampuannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia dan kehidupan makhluk hidup lainnya. Kualitas air ini sangat penting karena air merupakan sumber kehidupan yang esensial bagi semua organisme. Next ada pengertian dari pencemaran perairan. Pencemaran perairan ini merujuk pada proses di mana makhluk hidup, bahan kimia, energi maupun elemen lainnya terlibat di dalam air akibat dari aktivitas manusia itu sendiri. Jadi hal ini mengakibatkan menurunnya kualitas perairan dan jadinya perairan tidak dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya. Next ada sumber pencemaran dari perairan sendiri. Jadi ada berbagai macam sumber pencemaran dari perairan, yaitu yang pertama salah satunya itu ada limbah industri. Jadi limbah industri ini sumber pencemarannya itu berasal dari kandungan dari limbah industri yang mengandung zat yang berbahaya, seperti contohnya itu logam berat. Lalu sumber pencemaran lainnya itu berasal dari limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga ini seperti limbah domestik, itu contohnya seperti air mandi, sisa makanan, lalu sisa air deterjen, dan limbah organik yang lainnya. Lalu sumber pencemaran yang selanjutnya itu berasal dari limbah pertanian. Limbah pertanian ini contohnya itu seperti dari penggunaan pupuk kimia, terus penggunaan pupuk yang berlebihan, pestisida, dan limbah organik dari pertanian lainnya yang dapat mencemari perairan jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya adalah bahan pencemar perairan. Yang pertama ada bahan organik. Bahan buangan organik umumnya berupa limbah yang dapat membusuk atau terdegradasi oleh mikroorganisme, sehingga bila dibuang ke perairan akan menaikkan populasi mikroorganisme yang ada di perairan tersebut. Nah, kadar BOD dalam hal ini akan terpengaruh dan akan naik. Tidak tertutup kemungkinan dengan bertambahnya mikroorganisme dapat berkembang pula bakteri patogen yang berbahaya bagi manusia. Demikian pula untuk buangan olahan bahan makanan yang sebenarnya adalah juga bahan buangan organik yang baunya lebih menyengat. Umumnya buangan olahan makanan mengandung protein dan gugus amin. Mereka bila didegradasi akan terurai menjadi senyawa yang mudah menguap dan berbau busuk, misalnya adalah NH3. Nah, kedua adalah bahan anorganik. Bahan buangan anorganik sukar didegradasi oleh mikroorganisme, umumnya adalah bahan logam. Apabila masuk ke perairan, maka akan terjadi peningkatan jumlah ion logam dalam air. Bahan buangan anorganik ini biasanya berasal dari limbah industri yang melibatkan penggunaan unsur-unsur logam seperti timbal, arsen, kadmium,
air raksa atau merkuri, nikel, kalsium, dan magnesium. Yang ketiga adalah bahan mikroorganisme patogen. Mikroorganisme berperan dalam mendegradasi bahan buangan. Semakin banyak bahan buangan di perairan, maka akan semakin banyak pula mikroorganisme yang akan mendegradasinya. Nah, seiring dengan perkembangan mikroorganisme, kemungkinan akan timbul juga mikroba patogen. Mikroba patogen akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa mikroorganisme patogen dan parasit biasanya ditemukan di dalam air limbah domestik dan juga di dalam efluen dari unit pengelola air limbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan pencemar berupa zat radioaktif. Itu merupakan pembuangan sisa zat radioaktif ke air lingkungan secara langsung yang berasal dari aplikasi teknologi nuklir pada bidang pertanian, kedokteran, farmasi, dan lain-lain. Nah, adanya zat radioaktif ini dalam air lingkungan ini tuh jelas sangat membahayakan bagi lingkungan dan manusia. Zat radioaktif dapat menimbulkan kerusakan biologis baik melalui efek langsung atau efek tertunda. Zat radioaktif dapat menyebabkan penyakit kanker, merusak sel, dan jaringan tubuh lainnya. Bahan pencemar ini tuh berasal dari limbah PLTN dan dari percobaan-percobaan nuklir lainnya. Dan ada bahan pencemar berupa plastik. Nah, plastik ini tuh merupakan bahan sintetis dari hasil polimerisasi. Polimer plastik ini tuh merupakan material yang sangat stabil sehingga akan tetap berada dalam kondisi utuh sebagai polimer dalam jangka waktu yang lama, atau bisa disebut dengan material plastik ini tuh termasuk sebagai limbah plastik yang tidak akan terurai dalam waktu yang dekat. Nah, jika limbah tersebut itu masuk ke sungai, maka akan terbawa arus sampai ke laut. Nah, sungai itu tuh dipandang sebagai kontributor utama plastik dan mikroplastik laut. Hampir semua jenis plastik itu akan melayang atau mengapung di badan air. Nah, hal ini tuh akan menyebabkan plastik itu terkoyak-koyak dan terdegradasi oleh sinar matahari, oksidasi, dan abrasi mekanik, membentuk partikel-partikel plastik dan akan membentuk mikroplastik. Nah, mikroplastik itu akan tersebar di lautan, akan mengendap dan terbawa oleh arus ombak. Nah, sehingga itu bercampur dengan pasir pantai. Nah, plastik itu tidak dapat terurai dengan mudah dan dengan membuangnya itu dalam jumlah besar dapat menjadikan adanya penimbunan sampah plastik. Nah, sampah plastik yang berada di sungai dan laut dapat mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. Nah, jika bahan plastik itu tuh berinteraksi dengan air dan membentuk bahan kimia berbahaya, nah senyawa ini tuh akan meresap ke bawah menuju akuifer air dalam tanah. Maka dapat menurunkan kualitas air dan menyebabkan air itu bisa tercemar. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis pencemaran perairan. Jadi yang pertama itu ada kimia organik. Jadi yang pertama dari pencemaran kimia organik itu ada minyak dan karbon. Bahwasannya di situ ada minyak mentah, bahan bakar, dan pelumas yang tumpah ke dalam perairan. Itu juga dapat mencemari air dengan senyawa-senyawa hidrokarbon yang dapat merusak lingkungan dan organisme air. Yang kedua itu ada pestisida. Seperti contohnya tuh seperti pestisida seperti DDT, organofosfat, dan insektisida lainnya yang dapat mencemari perairan juga saat digunakan dalam pertanian dan kegiatan pengendalian hama. Pestisida ini dapat mengganggu ekosistem air dan berbahaya bagi organisme air. Yang ketiga itu ada senyawa organik terlarut. Bahwasannya ini termasuk senyawa-senyawa organik seperti fenol, formaldehida, dan senyawa-senyawa organik terlarut lainnya yang dapat berasal dari industri dan limbah domestik. Yang terakhir itu bahan kimia industri. Bahwasannya limbah industri dapat mengandung berbagai senyawa kimia organik yang beracun, seperti senyawa organik terklorinasi yang dapat mencemari perairan. Nah, selain dari organik, sudah pasti ada yang anorganik. Di sini saya akan menjelaskan pencemar kimia yang organik. Jadi yang pertama itu ada logam berat. Nah, contoh-contohnya itu pertama ada timbal, merkuri, dan kadmium, arsenik, dan nikel. Dan bahwasannya logam berat ini dapat sangat beracun bagi organisme air dan manusia jika terakumulasi dalam jumlah besar pada perairan. Yang ketiga itu ada asam dan basa.
Bahwasannya pencemar oleh asam dan basa kuat seperti asam sulfur dan natrium hidroksida dapat mengganggu kualitas air dan pH dari perairan itu sendiri. Dan ini sering terjadi dalam industri kimia. Nah, selanjutnya itu ada amonia. Bahwasannya amonia adalah senyawa organik yang sering muncul sebagai pencemar dalam air limbah domestik dan peternakan. Dan tingkat amonia yang tinggi dapat merusak ekosistem di perairan. Selanjutnya ada nitrat dan fosfat. Bahwasannya pencemar oleh nitrat dan fosfat ini yang berasal dari limbah pertanian dan air limbah domestik dapat menyebabkan eutrofikasi dan pertumbuhan alga yang berlebihan di perairan. Baik, selanjutnya saya masih dalam subbab jenis pencemaran perairan. Di sini saya akan menjelaskan pencemaran perairan oleh nutrisi dari tumbuhan itu sendiri. Bahwasannya di sini ada beberapa pencemaran, yaitu pencemaran fosfat atau fosfor. Bahwasanya fosfat adalah nutrien tumbuhan yang sering berasal dari sumber-sumber seperti limbah domestik, deterjen, dan limbah dari pertanian. Tingkat fosfat yang tinggi dalam perairan dapat memicu pertumbuhan berlebihan alga dan ganggang. Dan yang kedua, pencemaran nitrat atau nitrogen. Bahwasanya nitrat adalah nutrien paling penting bagi tumbuhan dan juga berasal dari limbah pertanian dan limbah domestik. Dan tingkat nitrat yang tinggi dalam perairan dapat mempromosikan pertumbuhan alga dan ganggang yang berlebihan. Ya, selanjutnya ada karbon organik terlarut. Bahwasanya senyawa organik terlarut dalam air seperti senyawa karbon organik terlarut atau DOC dapat menjadi nutrisi bagi mikroorganisme dan alga. Konsentrasi tinggi DOC dalam air dapat menyebabkan pertumbuhan alga yang sangat berlebihan. Yang ketiga itu ada amonia atau NH3. Bahwasanya amonia adalah produk dekomposisi nitrogen yang dapat ditemukan dalam limbah pertanian dan air limbah domestik. Tingkat amonia yang tinggi dapat merangsang pertumbuhan alga dan ganggang. Yang ketiga, kotoran hewan. Bahwasanya kotoran hewan dari peternakan atau pemeliharaan hewan lainnya dapat mengganggu nutrien tumbuhan seperti fosfat dan nitrat jika tidak dikelola dengan baik. Yang terakhir itu ada limbah organik. Bahwasanya limbah organik seperti sisa makanan dan material organik lainnya dapat memperkaya air dengan nutrien tumbuhan jika dibuang ke dalam perairan. Ini dapat menyebabkan pertumbuhan mikroorganisme dan alga. Baik, sekian dari penjelasan dari jenis-jenis bahan pencemar. Terima kasih. Selanjutnya masuk ke dampak pencemaran pada air. Tentunya pencemaran pada air berdampak sangat luas. Pada umumnya, dampak perairan dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, dampak terhadap kehidupan biota air. Banyaknya zat pencemar yang masuk ke dalam perairan seperti limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut di dalam perairan, sehingga organisme-organisme yang sebenarnya membutuhkan kadar oksigen tersebut kesulitan untuk mendapatkan kadar oksigen tersebut yang menyebabkan organisme-organisme tersebut mati. Yang kedua, dampak terhadap kualitas air tanah. Banyak sekali peneliti yang sudah menyebutkan bahwa salah satu penyebab dari pencemaran air tanah disebabkan oleh tinja. Yang ketiga, dampak terhadap kesehatan. Ada beberapa penyakit yang dibawa oleh air melalui mikroba-mikroba seperti bakteri, protozoa maupun metazoa yang menyebabkan penyakit gitu. Yang keempat, dampak terhadap estetika lingkungan, di mana semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar yang ditandai oleh adanya bau-bau tidak sedap di lingkungan perairan tersebut. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan terkait dengan solusi ataupun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi adanya pencemaran air ini sendiri. Baik, untuk upaya atau solusinya ini bisa kita sangkut pautkan itu ke dalam pengendalian pencemaran air. Pengendalian pencemaran air ini sendiri adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin agar sesuai dengan baku mutu air. Nah, untuk caranya sendiri ini ada 3 cara utama, yaitu administratif, teknologis, dan juga edukasi.
Nah, administratif ini sendiri itu menyangkut dengan peraturan ataupun undang-undang yang dibuat oleh pemerintah guna untuk menanggulangi ataupun mengatasi adanya pencemaran. Di antaranya seperti peraturan pemerintah terkait dengan standar baku mutu air yang mana menjadi bahan acuan bagi masyarakat ataupun juga bagi analis lingkungan untuk dapat mengetahui gimana kondisi perairan tersebut dapat digolongkan baik secara baik ataupun buruknya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu secara teknologis. Nah, secara teknologis ini sendiri itu dapat kita sangkut pautkan kepada teknologi-teknologi yang dapat kita gunakan untuk dapat mengatasi adanya pencemaran itu sendiri. Seperti utamanya yaitu adanya IPAL. Nah, IPAL ini sendiri merupakan salah satu teknologi yang dapat dioperasikan untuk menangani adanya pencemaran lingkungan sendiri. Selain itu juga selain IPAL juga ada tentunya yang namanya semacam filtrasi, absorpsi, netralisasi, biofilter, dan lain sebagainya yang memang bisa digunakan teknologi sebagai alatnya untuk membersihkan. Nah, yang terakhir yaitu secara edukasi. Secara edukasi ini sendiri dapat dilakukan dengan cara mengedukasi masyarakat sekitar bahwa bahayanya dari pencemaran perairan tersebut. Caranya gimana? Ya adanya edukasi kepada mereka untuk juga guna meminimalisir adanya pembuangan sampah yang menyebabkan pencemaran perairan juga. Baik, mungkin dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait studi kasus. Studi kasus mengenai anthropogenic pollution of aquatic ecosystem, emerging problems with global implication. Di mana yang kita ketahui bahwa setidaknya 71% dari luas permukaan bumi itu diisi oleh perairan. Dan kurang dari 1% dari luas perairan tersebut ialah perairan air tawar, baik itu lentik, lotik, maupun lahan basah. Namun disayangkan masih terdapat pencemaran yang dapat mencemari ekosistem yang berada di perairan. Salah satu pencemaran yang dapat mencemari ekosistem di perairan itu ialah pencemaran antropogenik. Pencemaran antropogenik merupakan pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas-aktivitas dari kegiatan manusia itu sendiri. Dalam artikel ini, penulis menyatakan bahwa setidaknya 90% antropogenik itu dapat menghasilkan karbon dioksida. Peningkatan karbon dioksida dapat mempengaruhi perubahan iklim, sehingga jika suhu karbon dioksida yang sangat tinggi, maka suhu bumi akan meningkat. Baik, lanjut kepada tabel. Jadi dalam tabel ini, penulis setidaknya memaparkan 5 contoh dari pencemaran antropogenik yang terjadi pada ekosistem perairan. Yaitu ada pencemaran dari tinja, nutrisi, logam berat, minyak, hingga plastik. Kelima pencemaran antropogenik tersebut itu sama-sama cukup membahayakan ekosistem di perairan. Misal kita ambil salah satu contohnya, yaitu ada logam berat. Di mana logam berat, jika organisme itu terpapar logam berat, maka organisme tersebut dapat mengandung zat karsinogenik, yaitu zat yang memacu pertumbuhan sel kanker. Kemudian ada DNA dan rusaknya DNA dan enzim mereka. Oleh sebab itu, diperlukannya beberapa langkah, seperti salah satu yang penulis ini sampaikan dalam jurnal ini, itu terkait regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu, mungkin saya mendapatkan juga ada literatur mengenai bioremediasi. Namun ini untuk minyak. Jadi minyak itu dapat dilakukan remediasi. Contoh, misal ada minyak tumpah pada suatu perairan, dapat mencemari perairan tersebut tentunya. Seperti penetrasi yang kurang hingga mengganggu metabolisme dari
organisme perairan tersebut itu sendiri. Salah satu cara langkah bioremediasi yang dapat kita lakukan ialah dengan menggunakan mikroba. Jadi, minyak yang tumpah akan kita beri surfaktan yang terkandung salah satunya itu pada sabun. Kemudian surfaktan tersebut akan memecah minyak tersebut, mendegradasi minyak tersebut menjadi lebih kecil. Kemudian kita dapat memanfaatkan mikroba seperti Pseudomonas aeruginosa yang kemudian akan diabsorb sehingga pencemaran itu terurai. Sekian. Baik, berikut merupakan referensi yang kami gunakan pada pemaparan materi kali ini. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar mengenai sumber, bahan, dan jenis pencemaran perairan. Sekian dari kelompok kami, sampai jumpa di lain waktu.